Oke, sambung dengan objektif. Oke, yang kedua adalah video conferences, yang mana melalui Google Meet, guru dan pelajar dapat berjumpa secara video call dan juga secara berkumpulan. Kalau kita guna Google Meet, dia punya kebaikan di sini kan sampai 250 orang peserta boleh mengikuti satu perjumpaan video call. Kalau kita guna WhatsApp pula agak sukar untuk membuat voice call atau video call secara ramai-ramai kan. Jadi dengan Google Meet lagi senang untuk kita bersemuka dengan pelajar kita. Kemudian yang ketiga, online presentation, yang mana bukan saja guru yang dapat menyampaikan pelajaran, tapi kita juga dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk membentang hasil kerja ataupun tugasan yang guru bagi secara online atau secara live, secara langsung. Dan yang keempat adalah Google Classroom Integration, ataupun dalam bahasa Melayu dia integrasi Google Classroom dengan Google Meet. Sebab di dalam Google Classroom ini saya percaya ramai kita guna Google Classroom juga. Jadi ada sebenarnya Google Classroom ini juga ada fungsi dia sekali bersama dengan Google Meet. Jadi saya teruskan dengan terus kepada bagaimana kita mengakses Google Meet menggunakan komputer. Oke, ini pasti semua orang sudah tahu macam mana mau akses Google Meet pakai komputer. Yang pertama sekali kita buka browser kita dan kita pergi kita type address meet.google.com ataupun kamu type saja di sana Meet dan boleh jumpa sudah itu web page untuk Google Meet. Ataupun yang kedua, kita klik nih Google Apps. Kamu nampak ikon 3 darab grid 3 darab 3 tuh, itu nama dia Google Apps. Jadi apabila kita klik itu, akan keluar banyak ikon yang ditawarkan oleh Google. Sama seperti YouTube, Play Store, ada Maps, ada Gmail, dan Meet juga, ikon Meet ada di sana. Ini kalau kita guna komputer. Oke, ini saya mungkin ada guru-guru yang mengalami kesukaran kan macam mana kita boleh menghasilkan Google Meet link ini. Link, macam mana kita mau generate link untuk membuat pertemuan sama kita punya pelajar. By the way, kalau ada persoalan boleh tanya saja di dalam chat box. Oke, jadi macam mana kita menghasilkan Google Meet? Apabila kita masuk di dalam pautan Google Meet itu, ada page yang menunjukkan ini. Ada butang biru di sana, New Meeting, dan yang ruangan kosong ini tempat kita type meeting link ataupun special invite link kita. Jadi apabila kita tekan New Meeting ini, keluar 3 pilihan. Oke, 3 pilihan. Yang pertama, create a meeting for later. Yang kedua, start an instant meeting. Kalau meeting for later ini maksudnya menjana link meeting untuk pertemuan nanti. Misalnya kalau cikgu mau sediakan link untuk kita punya kelas yang akan datang minggu depan, contohnya hari Isnin. Jadi kita tekan new meeting, terus kita pilih create a meeting for later. Oke. Kemudian kalau mau masa itu juga, hari itu juga, waktu itu kamu mau ada meeting yang terus ada meeting pada masa itu, kamu tekan ini, start an instant meeting. Oke, yang ini pula option ketiga, schedule in Google Calendar nih, ini pun bagus juga kalau kita mau kita punya Google Meeting itu ada jadwal. Biasanya kalau kita sudah ada ketetapan masa yang sama untuk buat kelas online itu, lebih baik juga guna ini Google Calendar sebab dia memudahkan kita, dia kasih ingat kita bila kelas kita yang
akan datang secara Google Meet. Oke. Jadi kalau kita menjana link ini, create a meeting for later, dia akan keluar paparan ini, paparan kecil. Jadi sini dia cakap be sure to save it so you can use it later. Jadi pastikan apabila kamu sudah menjana link ini, kamu tekan copy, salin itu link Google Meet atau pautan Google Meet dan save. Macam mana mau save? Kamu boleh save di notes telepon kah, ataupun kamu terus post di dalam grup pun boleh, atau di private group, private WhatsApp kamu. Kan selalunya kita ada private ini WhatsApp kan untuk diri kita sendiri supaya kita tidak lupakan apa yang kita kena buat. Jadi itulah cara kita untuk menghasilkan Google Meet link. Oke, setakat ini ada soalan? Oke. Oke, kalau tidak, oke jelas. Terima kasih, Cikgu. Oke, ini jelas. Oke, kita pergi yang seterusnya. Ya, jadi saya tunjukkan video macam mana kita boleh akses melalui komputer. Itu generate itu Google Meet link. Lepas itu kita tekan, macam saya cakap tadi, itu warna biru, new meeting, dan kita copy. Ini yang diwarnakan itulah link, special link, atau meeting code. Jadi kalau guru-guru ataupun pelajar join, mereka akan tekan dan masuk. Kamu boleh pilih untuk buka mic atau tutup mic. Macam yang kita telah lakukan sekarang lah, yang kita lakukan sekarang. Oke, ini bila di dalam Google Meet sudah, Google Meeting kita. Oke, itu berarti kita lah satu orang saja di dalam. Sementara kita menunggu pelajar-pelajar kita masukkan. Oke, jadi ini kalau ada pelajar yang tidak menggunakan account D5 ataupun guru-guru tidak menggunakan account D5 kan, bila mereka masuk pautan yang kita kongsikan itu, host ataupun guru yang mengeneratkan link ini, dia perlu menekan butang admit. Ya, sebab mungkin pelajar ataupun guru itu menggunakan private Google account. Jadi kalau kita lihat sini outside Ministry of Education Malaysia. Jadi maksudnya bukan pengguna MOE. Kalau MOE itu kalau MOE kalau pelajar menggunakan account Google MOE, dia terus dapat masuk, macam yang cikgu-cikgu tadi terus dapat masukkan. Dan ada cikgu yang kena tunggu sebelum host tekan admit. Jadi kalau deny entry itu maksudnya pelajar itu tidak dapat masuk. Dan once kalau kita sudah masuk dan kita keluar dan kita mau coba masuk lagi, akan dapat masuk. Sebab begitulah feature yang Google bagi. Jadi bagus juga lah. Jadi ini sudah student join. Sekarang ada 2 sudah kita lihat di sana. Jadi nanti semakin banyak student akan join, semakin bertambahlah partisipan atau peserta yang kita nampak. Oke. Nah, ini bagaimana kita mahu mengongsikan pautan Google Meet kita kepada murid atau untuk kelas online.
selain daripada kita bagi tugasan melalui WhatsApp, kita boleh kongsikan kepada mereka pautan Google Meet seperti ini. Oke, kita karanglah ayat yang elok untuk pelajar baca dan terdorong untuk mengikuti kelas kita secara online. Kita sertakan di sana subjek, ini yang detail-detail penting lah di dalam bagaimana kita boleh mengundang kita punya pelajar untuk mengikuti kelas secara Google Meet. Jadi perlu ada subjek, kelas, ada tarik, masa, dan pautan. Inilah pautan yang kita generate tadi dan kita paste. Oke, dan boleh nampak begitu. Kemudian bagilah dorongan tolongan hadir tepat pada masanya, kehadiran Anda akan direkodkan, terima kasih. Dan murid pun akan respon di sana. Ini Lalisa, ada Jenny. Oke, jadi ya pastikan pautan kamu disalin atau di-copy dan disimpan supaya kita boleh akses next time. Jadi bila murid tekan ini pautan ataupun dia mau type itu special code yang ini YNM DXWA XIV di dalam ruangan putih ini, nah di sebelah butang new meeting, ya mereka boleh terus masuk ke dalam video call kita. Ada banyak kan nih nama panggilan untuk Google Meeting. Ada yang panggil dia Google Meet, GM, video conference, video call, persidangan. Jadi mana-mana sajalah yang sesuai kita boleh gunakan. Oke. Kemudian, ini adalah aplikasi Google Classroom. Oke, saya mau tanya guru-guru di sini, adakah Anda telah mendownload, memuat turun aplikasi Google Classroom? Kalau ada, boleh type dalam chat box. Siapa ada aplikasi Google Classroom ini di dalam handphone dia? Cikgu Elin ada, Cikgu Jocelyn ada, Cikgu Elisa, Cikgu Dayang, Cikgu Meni, oke. Cikgu Siti Absar pun ada juga. Oke. Jadi, Cikgu Rizwan pun ada, terima kasih. Jadi, ini Google Classroom ini kita juga boleh mengakses di dalam kalau kita guna telepon pintar. Jadi macam mana kita mau cari itu Google Meet punya icon tanpa perlu keluar dari Google Classroom. Kalau kita guna Google Classroom pada waktu itu, kita masuk dulu di dalam itu link, yaitu aplikasi Google Classroom, dan kita masuk ke dalam kelas kita. Contohnya saya mengajar kelas tahun 2 inovatif bahasa Melayu. Jadi masuk kelas itu, kamu masuk kelas itu, dan sebelum kamu masuk ini, Google Meet icon ini, kamu tekan butang yang ada layar dulu. Saya minta maaf, saya tidak kasih serta di dalam. Kamu tekan dulu butang yang ada layar. Cikgu-cikgu boleh coba juga sekarang kalau ada telepon pintar bersama-sama. Jadi bila kamu tekan ini settings, atau butang yang berbentuk layar ini, kamu boleh nampak di dalam Google Classroom app kamu, itu Meet video link. Saya pun tidak pasti kalau nampak atau tidak di sini. Meet video link. Ya, kemudian sekarang nih dia cakap sana none. Jadi kita klik 3 butang dan kita tekan create video call. Ya, jadi apabila kita tekan butang create video call,
dia akan generate itu video Google Meeting link khas untuk Google Classroom saja, khas untuk Google Classroom. Jadi apabila sudah kena generate, kita tekanlah butang save. Dan next time apabila kita mau guna Google Meet melalui Google Classroom, kita tekan saja butang inilah, butang icon Google Meet. Oke, dan lepas kita tekan icon Google Meet itu, kita boleh klik join. Murid pun sama juga, mereka akan masuk di sini. Mereka akan masuk sama ada mungkin di sini, ataupun mereka boleh type itu code Google Meet link kita dan tekanlah button join. Oke, jadi ini menggunakan telepon pintar. Oke, jadi ini seperti yang saya katakan Cikgu. tadi. Ya. Ya. Saya ketinggalan tadi yang sana pakai yang ada tayar-tayar. Oke, Cikgu Elin kan nih? Ya. Sorry, siapa ini? Oke, Cikgu Elin. Oke, yang ada tayar-tayar. Oke, Cikgu tekan butang tayar itu. Lepas tekan butang tayar, kena scroll pergi bawah. Itu di mana tuh tayar-tayar itu? Di dalam Di Google Classroom. Ya, kena masuk dalam kelas, baru pergi tengok bagian atas di sini. Ada tuh ada gambar settings di sana, tayar. Bentuk dia tayar, tapi ini sebenarnya settings. Sudah jumpa? Oke. Kalau ada lagi soalan kah? Ada lagi yang sabar dulu, sabar dulu. Oke, terima kasih. Ya, itu cara kita mau generate Google link khas untuk classroom kita. Jadi bila murid yang di dalam kelas itu, dua inovatif lah kan kelas saya, bila dia tekan itu link, memang dia akan masuk terus. Sebab kelas dia juga kan. Jadi mungkin next time, cikgu-cikgu boleh try gunalah melalui Google Classroom. Jadi tidak perlu pergi cari di sana Gmail untuk masuk ke Google Meet. Boleh juga kalau mau cobalah. Oke, saya teruskan boleh? Yang lain dapatkah? Macam saya tidak jogi jumpa tuh tayaro. Di atas screen ada tuh. Tapi kena masuk dalam kelas kamu dulu. Oke, jadi ini kalau kita menggunakan telepon pintar, kita guna smartphone. Kalau laptop, kalau kita masuk Google Classroom, sebab dalam laptop kan ada icon grid. Icon grid sudah kan, icon yang ini grid, jadi tinggal kita tekan itu dan kita tekan Google Meet saja. Oke. Boleh saya teruskan? Boleh. Nanti saya praktis. Oke, thank you. Ya, boleh praktis nanti. Oke. Nah, jadi ini yang saya sudah katakan tadi, kalau ada account student yang tidak guna account D5, kalau bila mereka mau masuk ke dalam kita punya meeting ini, host ataupun pemilik pautan akan menekan butang admit ya supaya mereka dapat masuk. Jadi bila terkeluar, kalau mereka mau masuk, masih boleh masuk. Boleh juga masuk. Oke, sekarang kalau di bagian itu jelas sudah kan semua? Kalau sudah jelas, boleh kita rehat
5 menit. Oke, 5 Mbak. menit, 3 menit lah, 3 menit. Oke, thank you. Kita lihat 3 menit. Nanti 2.44 kita sambung. Kita kembali kepada sesi yang seterusnya, cara-cara untuk mengongsikan paparan ataupun kalau English dia di sini share screen. Oke, kamu nampak kamu nampak di bawah nih, bahagian bawah ada beberapa features ataupun tombol-tombol, butang-butang yang kita boleh gunakan semasa kita berada dalam Google Meeting. Kalau kamu tengok dalam laptop kamu, di sana ada masa. Lepas tu ini adalah kod kepada Google Meeting kamu. Jadi bila ada student yang mau masuk, lepas tu tiba-tiba dia hilang itu kod, kamu boleh bagi tahu saja ataupun copy paste saja ni kod dan minta dia untuk masuk ikut kod yang terpapar inilah. Jadi senang untuk mereka masuk dan senang juga untuk kamu kongsikan kepada mereka. Kemudian di sini ada mic, video sekarang berada dalam keadaan off. Tapi kalau dia tidak warna merah dan tidak tidak kena kasih stroke, itu maksud dia sedang on. Kamera dan mikrofon sedang on. Sisi ini adalah subtitle. Jadi kalau saya on ini subtitle, perkataan yang timbul walaupun cakap dalam bahasa Melayu, dia tidak dapat tangkap.
Jadi kalau dalam bahasa Inggris, baru dia akan tangkap itu. Ya, baru subtitle akan muncul dan dia punya, kalau kita baca pun jelas, ikut seperti apa yang dicakap. Oke, kemudian ini adalah button tangan, raise hand, maksudnya kalau ada soalan, kita tekan butang itu untuk menanyakan soalan, ataupun kalau ada mau cakap sesuatu, tekan butang itu. Jadi kalau cikgu-cikgu ada persoalan, boleh tekan butang raise hand. Ya, oke. Dan kalau tekan butang raise hand itu, kalau dalam kelas kamu akan dengar tuh bunyi ting, dia cakap. Maksudnya ada murid yang raise hand. Nah, kemudian di antara raise hand dan butang segitiga, simbol 3 titik itu adalah share screen. Jadi senang sejak kita mau tahu tuh share screen apabila ada anak panah yang menunjuk ke atas. Oke, jadi itu butang share screen, dan yang 3 titik itu adalah butang settings. Yang merah ini end call. Kalau mau kasih tutup sudah video meeting kita tekan butang warna merah. Yang A ini info, 3 ini maksudnya berapa orang peserta, berapa orang murid. Jadi dalam paparan ada 3 orang murid saja. Yang ini chat box, simbol segitiga, segi 4 dan bulatan ini adalah activities. Nanti akan saya terangkan. Dan yang ada shield atau perisai dan ada mangga di dalam ini host management control. Ya, jadi kita teruskan bagaimana kita boleh mengungsikan paparan. Ramai guru-guru mereka tidak, saya cakap kita lah, oke. Kita tidak, saya lah contohnya, oke. Saya tidak menggunakan Google Meet ini sebab saya tidak tahu bagaimana untuk mau share bahan pembelajaran saya. Jadi saya jadi risau dan rimas, macam terkapai-kapai apabila ingin share screen. Jadi itulah kenapa saya tidak guna Google Meet. Contoh situasi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan butang share screen ini supaya kita dapat mengongsikan bahan pembelajaran kita kepada murid. Bukan saja bentuk PowerPoint atau slideshow ataupun Word atau video, tapi ada banyak lagi features, ada banyak lagi yang kita boleh kongsikan hanya dengan menggunakan butang share screen. Jadi sangat berkuasa ini butang. Dan tadi saya sudah sebut tentang host control. Jadi kalau host control ini mereka biasanya orang yang memiliki pautan link ini, yang generate link, dia mempunyai kuasa untuk membenarkan sama ada semua orang boleh share screen mereka atau tidak. Dan sekarang saya rasa dalam Google Meeting ini semua orang boleh share screen. Jadi kalau saya tekan itu butang untuk don't allow kamu untuk share screen, maka kamu tidak dapat share screen. Tapi kalau kamu tengok dalam setting, kamu boleh share screen itu. Oke, tapi jangan dulu share lah, sebab saya dulu share kan. Oke, lepas ini nanti dalam latihan, cikgu-cikgu boleh coba untuk share screen kamu. Oke, jadi apabila kita tekan ini butang share screen, ada 3 pilihan di sini. Yang pertama adalah your entire screen, maksudnya semua screen. Apa saja yang saya buat, kalau saya pergi desktop, pelajar akan nampak. Kalau saya pergi reply WhatsApp, kalau saya tekan butang share screen ini, masa itu saya tengah mengajar, tiba-tiba ada WhatsApp daripada adik saya keluar. Jadi bila saya reply, murid akan nampak selagi kita masih tekan butang share screen. Jadi
tengoklah situasi apa yang sesuai untuk kita share screen kita secara keseluruhan. Oke. Yang kedua adalah a window. Tapi sebelum itu kita tengok dulu video macam mana kalau cikgu share screen dengan pilihan yang pertama ini, your entire screen. Oke, ini video yang saya coba record. Harap-harap boleh nampak. Ada 3 student di sini. Dan yang ini adalah screen laptop si cikgu. Yang ini pula screen student. Bila cikgu tekan ini butang share screen dan dia pilih your entire screen, kita tengok apa yang student akan lihat di paparan mereka. Saya minta maaf tidak ada bunyi. Oke, jadi bila cikgu tekan share screen, your entire screen, ini yang murid akan nampak. Ya, kalau kita share screen Google Meet kita akan berlaku macam tadi. Ya, kita ulang balik. Ya, itu yang ini. Nah. Ini nama dia mirroring. Nah, kalau saya cikgu merakam dengan aplikasi lain pun murid akan nampak. Oke, jadi murid akan nampak bila cikgu off dia punya presentation. Jadi itu share your entire screen lah dia punya fungsi-fungsi. Boleh nampak cikgu punya desktop dan sebagainya. Oke, yang kedua, a window. A window ini maksudnya menunjukkan paparan aplikasi yang aktif atau dibuka pada masa ini. Jadi kalau cikgu tekan print screen, di sini ada pilihan screen mana yang cikgu mau share. Jadi kalau di Google Chrome sekarang, Google Meet ini sedang aktif. Bila cikgu tekan a window ini, present a window, cikgu boleh pilihlah untuk menekan Google Meet. Meeting yang sedang berlangsung sekarang. Tapi kalau cikgu tekan itu, cikgu kasih nampak screen yang seperti tertera ini akan berlaku mirroring seperti tadi. Jadi lebih baik cikgu terus tekan masuk paparan slideshow kah, ataupun dokumen-dokumen lain atau whiteboard kah yang cikgu mau share dengan student lah. Oke. Dan yang ketiga, a tab. Jadi untuk a tab ini saya tidak akan kongsikan slideshow tapi secara live lah. Oke, bila saya kongsikan a tab, oke, saya mula kongsikan sekarang. A tab ini maksud dia guru-guru boleh mengongsikan tab yang terbuka di dalam browser kamu. Oke, contohnya sekarang saya mau kongsikan lagu. Cek ya. Oke, harap boleh nampak lah. Oke, sekarang saya ingin kongsikan lagu. Jadi saya tekan, kejap, saya mulai dari bawah. Oke, share screen, present now. Lepas itu saya tekan a tab. Jadi tab ini akan muncul, kamu akan nampaklah tab-tab yang sedang terbuka sekarang, nah, yang ini. Oke, jadi boleh pilih mana yang kamu mau share. Jadi tab ini bagus untuk paparan yang ada audio. Jadi bila kamu tekan share tab ini, kamu tekan juga box yang mengatakan share tab audio. Tekan klik. Kalau tidak mau kasih dengar suara, boleh. Kalau mau kasih dengar, boleh. Jadi, kamu boleh klik dan unklik. Oke, jadi saya mau kasih dengar kamu lagu Benny Fabiola. Oke. Jadi, kamu boleh dengarkah suara? Boleh dengar suara? Boleh. Boleh, oke, terima kasih. Boleh.
Oke, jadi boleh dengar suara kan? Kalau saya tidak kasih coba kalau saya tidak kasih tick itu right, itu share tab audio. Oke, bila saya play, kamu tidak dapat dengar. Tapi host boleh dengar. Laptop saya sekarang kalau ini earphone boleh dengar. Jadi saya kasih kuat ini sound. Nah, saya boleh dengar, tapi kamu tidak dapat dengar. Oke. Jadi kalau saya kasih kecil suara pun, bila kita guna present now as tab, komputer tidak dengar. Tapi kalau saya share dengan tab audio, oke. Dengarkan. Ada suara? Namun bergetar sendu hati ini. Ada lagu apa? Ada dengar bunyi? Siap. Ulang sedikit saya bisa. Sorry, boleh juga. Oke, dalam masa 3 menit kali ini lagu. Kita dengarlah. Ya. Mana sudah itu lagu? Jarang kami dengar di lagu. Oke. Oke, jadi bila kita play, saya kasih besar screen lagi. Kasih besar itu screen, jadi screen kamu akan terbesar. Begitu. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kamu akan dengar nampak screen dengan lebih jelas. Kalau tekan butang full screen, ya. Kalau exit, dia akan jadi kecil balik lah. Jadi kalau saya mau, kalau murid mau pergi, kalau sini kan ada tab lain. Kalau saya tekan, murid masih nampak screen yang sama. Jadi itu yang saya kita dengan tab ini. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu, seperti denganmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh darimu. Lembutnya sinar di matamu, sayang.
itu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Sayang hati ini. Oke, jadi bila habis sudah share, kamu boleh tekan ini butang stop sharing. Nah, stop sharing. Oke, jadi sudah stop share. Sekarang saya share slideshow balik. Oh ya, bila saya share slideshow tadi, saya tekan butang a window. Share screen a window. Oke. Oke, jadi setakat itu saja tuh cara untuk share screen. Senang saja, cikgu-cikgu boleh try sendiri ketiga-tiga cara itu, ikut mana yang sesuai lah. Kemudian, oke, ini tadi masa awal-awal saya sempat untuk screenshot. Jadi kamu nampak butang ini, ya kalau dalam sewaktu mengajar, ya kamu boleh tekan butang ini untuk pin or unpin. Jadi nanti mungkin ada satu masa murid-murid pun bertanya macam mana supaya saya boleh nampak muka cikgu yang cantik, yang handsome dengan lebih jelas, ataupun pembentangan cikgu dengan lebih jelas. Jadi kamu tekan itu pin atau unpin lah. Kalau pin dia akan membesar, kalau unpin dia kecil, dia jadi kecil. Oke, kita masuk kepada features Google Meet sebagai host. Oke, sebagai host, cikgu-cikgu yang menjadi host belakang untuk kelas, ada features yang bagus ditawarkan oleh Google ini. Sebab yang kita guna sekarang nih, account yang kita guna adalah kementerian punya, yang guna Google apa itu, yang Google, kalau tidak silap saya Google Business kah tuh? Kalau tidak silap saya, ya, D5 itu yang paling banyak function dia. Kalau basic saja, kalau bukan D5 atau private account, tiada nih, features ini tidak ada. Oke, jadi yang saya maksudkan itu ialah ini, butang segitiga, segi 4, dan kosong. Mungkin kalau yang ada yang tengok Squid Game, dia akan nampak lah nih, yang drama Korea. Oke, jadi dalam itu, ini butang ini kita panggil sebagai activities atau activity lah. Ada 5 di sana. Yang pertama breakout rooms, yang mana cikgu-cikgu boleh guna untuk memisahkan murid kepada kelompok-kelompok kecil. Kalau kita mau buat tim lepas cikgu mengajar dan cikgu mau buat cikgu mau murid buat perbincangan dalam kelas. Jadi dalam kumpulan. Jadi kasih pisah mereka dalam breakout rooms. Dan yang kedua adalah polls. Polls ini adalah untuk kita mengundi, untuk membolehkan kita mengetahui pendapat murid atau tanya kabar mereka atau perasaan, dan juga mengundi siapa mau jadi ketua, siapa bila masa yang sesuai kita hantar tugasan, atau bila student mau mengadakan hari kelas. Jadi hari kelas mereka. Jadi itu kebaikan lah kalau kita guna polls. Kita boleh tahu pada masa itu juga apa pendapat murid kita. Dan yang ketiga Q&A, soal jawab, question and answers. Jadi dalam sesi ini bagus juga kan kalau kita dalam kelas kita sering ada sesi soal jawab. Jadi kalau kita menyoal, kadang-kadang murid type dalam chat box tuh tidak teratur lah kan. Tidak teratur, soalan-soalan mereka pun bertempiaran, jadi kita tidak tahu mana yang kita mau baca. Jadi dalam Q&A, murid boleh memberi soalan untuk dijawab oleh guru ataupun orang lain lah, untuk sesiapa saja yang menjawab. Jadi ini bagusnya kalau ada Q&A.
Oke, dan yang keempat recording. Kita boleh record kita punya meeting secara live ini. Kemudian dia akan save kan di dalam Google Drive kita. Kalau kita guna sekarang ini kita guna account Delima kan, nah nanti dia akan save dalam Google Drive lah recording ini. Dan yang kelima ini whiteboarding. Whiteboarding collaboratively brainstorm and sketch ideas. Jadi boleh dipaparkan ini whiteboard, dia macam papan putih di kelas, dan pelajar boleh memberikan pendapat, cikgu boleh tulis di whiteboard itu sambil mereka lihat. Jadi itulah features Google Meet sebagai host. Jadi saya akan tunjukkan macam mana secara ringkas macam mana kita boleh menghasilkan aktiviti-aktiviti itu. Terima kasih untuk respon cikgu-cikgu. Oke. Saya share screen, tapi saya minta maaf sebab kalau saya share screen Google Meet ini akan berlakunya mirroring. Jadi pening sedikit lah, sekejap saja. Oke. Jadi beginilah screen saya sekarang. Kamu tengok di sebelah sini ya, bagian paling kanan, yang bagian besar ini. Oke, ini nah itu activity. Jadi kalau saya mau pisahkan kamu kepada break room, pelajar kepada break room, saya tekan ini, break room. Saya rasa kamu tahu juga ini, sebab di Zoom pun ada begini juga. Zoom lagi senang lah saya rasa. Oke, jadi di sini saya boleh nampaklah siapa guru-guru yang sedang online sekarang. Yang ada hijau-hijau tuh maksudnya online lah. Kalau yang ini maksudnya ada orang di dalam tapi tidak live. Oke, ini tiga yang saya tidak boleh assign. Oke, saya pun tidak pasti pula kenapa. Oke, jadi saya bila mau set up backgrounds, murid-murid itu kita klik button pencil. Contohnya murid kita semua sekarang 37. Jadi saya mau satu room itu ada 5 orang. Oke, ada 5 orang. Jadi mungkin dalam 7 room lah. 7 room, 7 kali 7 room. Dan timer ini, oke, ini butang kita untuk set berapa lama kita mau pelajar kita berada di dalam breakout room. Untuk perbincangan kah, untuk sharing. Oke, contohnya saya mau 5 menit saja cukup untuk mereka berbincang-bincang atau mungkin mengumpat pasal cego. Oke, jadi sekarang nih saya di main call dan pelajar-pelajar sudah disetkan di dalam breakout room ini. Nah, sini kita boleh lihat Cegu Ci, Cegu Amina di breakout 4, breakout room 4 ada 7 orang. Cegu Clarice di breakout room 5. Nah, dan breakout 7 satu orang saja Cegu Yeni. Jadi kita boleh lihat itu di dalam screen sebagai host ya, sebagai host. Kemudian kalau saya tekan open room, nanti semua masuk pula. Oke, jadi kalau kita mau buka sudah room ini, kita tekan open room. Tekan ini. Kalau tidak puas hati dengan kumpulan ini, boleh shuffle. Dia akan randomly shuffle. Kalau mau drag keluar pun boleh. Ya, ini kebaikan dia. Kamu boleh drag murid itu keluar. Oke. Dan bila kamu masuk juga di dalam room itu, contohnya, kamu juga boleh kasih keluar itu murid. Contohnya sekarang ini Cegu J sudah di dalam breakout room kan. Kalau saya tidak mau dia di dalam itu breakout room, saya tekan saja X. Nah, kasih X. Kasih X saja Cegu Nurul, kasih X dia. Nah, sekarang mereka semua berada di dalam main call bersama-sama dengan saya. Contoh sajalah, itu bila sudah open room ya. Oke, jadi kalau tidak puas hati, tekan saja clear. Dan dia akan set semua orang di main call balik. Dan breakout room pun kosong. Jadi itu fungsi yang ditawarkan oleh Google
Sekarang pula kita pergi polls. Oke, kalau polls tekan start a poll, undilah. Oke, kita contoh soalan. Saya lapar. Oke, poll. Ya, tidak. Kalau mau lagi tambah, mungkin. Oke, kalau tidak puas hati boleh tekan delete. Tapi kalau puas hati, boleh tekan save. Save untuk launch. Bila masalah, sekarang tidak saya X, jadi belum lagi kena launch. Tapi kalau saya tekan launch terus, kamu boleh nampak sekarang. Coba cikgu-cikgu tekan itu butang activity sekarang ya untuk melihat sama ada kamu boleh undi atau tidak. Ada live di sini. Oke, satu undian. Ya, lapar. Oke, ada cikgu, ada yang tidak lapar. Oke. Semua lapar. Oke. Ada 3 yang tidak lapar. Oke, thank you. Jadi kalau cikgu-cikgu sudah puas hati dengan undian yang murid, cukup sudah semua murid sudah mengundi, end the poll. Sekarang tidak sudah boleh mengundi. Undian ditutup. Oke. Dan yang ketiga, question and answers. Oke, kita turn on, bukalah. Allow questions. Oke, kalau ada tadi ada paparan kan, ask a question. Kalau pelajar ada soalan, boleh soal di butang activity itu. Coba kamu tengok, keluarkah butang ask a question. Oke, boleh makan. Boleh. Boleh. Kalau saya cakap boleh, saya tandalah jawaban saya boleh, jadi saya kasih mark as answered. Maksudnya jawaban sudah dijawab. Orang lain juga boleh vote. Ada lagi soalan lain? Oke, semua lapar lagi. Saya pun lapar. Oke, saya sudah jawab. Vote skip. Bila boleh makan. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Ada kopi-kopi. Alamat. Saya tidak minum kopi, cikgu. Sorry. Dengar lagu. Boleh. Nak makan apa? Apa yang ada dalam peti sejuk? Sudah kawin. Bertunang pun belum. Apa lauk? Oh, belum masak. Oke, itu contoh-contoh soalan dan guru-guru boleh tandalah kalau ada murid bertanya. Oke, kalau mau delete pun boleh, tekan inilah delete question. Oke, ya, bila question itu maksudnya tidak boleh sudah ditutup dan murid boleh tengok question yang sebelum ini. Oke, dan yang keempat, ini adalah recording. Saya sedang record sekarang, jadi saya tidak bolehlah tekan stop. Kalau mau record, cikgu-cikgu boleh tekan start record untuk belajar tengok recording yang telah dilakukan. Kalau ada pelajar yang tidak kuat line internet dia kan. Dan whiteboarding, ini macam saya cakap tadi lah, papan putih. Nama dia jam, kalau sini, creating jam. Share with one person. Oke, kejap. Saya tekan-tekan saja ya. Oke, jadi muncullah paparan begini. Lina butang share screen. Jadi pasti cikgu tahu sudah apa yang mau dibuatkan. Kalau ada butang ini, boleh share lah. Oke, presented to meeting. Kalau saya tekan, semua akan nampak. Oh, tidak mau lah. Oke. Oke, saya X sudah ya. Oke, jadi itu adalah whiteboarding. Jadi itu saja features yang baik ditawarkan oleh Google. Kamu boleh guna itu dalam Google Meeting kamu. Kemudian apa lagi yang saya tertinggal untuk kongsikan? Oke, ini yang butang perisai. Nah, inilah host management.
kamu boleh tekan pilihan di sini sama ada kamu mau, cikgu-cikgu mau murid pelajar share screen mereka ataupun tidak. Kalau tidak mau pelajar send message pada masa yang sama, boleh tekan link itu juga. Oke, Cikgu Rizwan. Oke, Cikgu Ada Rizwan. soalan, Cikgu? Masalah. Google Meet makan data. Ya, maafkan Cikgu, ya Google Meet makan data. Jadi itulah kenapa ramai yang memilih untuk off video. Oke. Kalau tidak soalan untuk itu, oh ya, sama kalau tidak silap saya, komputer murid yang ada sekarang ini, pelajar yang ada, mereka ada banyak data kan. Jadi mungkin sekali-sekala bagus juga kita guna Google Meeting ini. Oke. Oke, jadi itu sahaja untuk features Google Meet. Sekarang kita akan buat latihan breakout room. Tapi sebelum itu, cikgu-cikgu boleh isi Google Form ini dahulu. Saya kongsikan dalam chat box. Di dalam chat box kamu Belum ada. ada kah? Sekejap ya. Tolong jawab soalan ini. Oke. Sudah. Apa soalannya? Bukan. Question for you. What if there was a Kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan kedatangan cintamu. Kau salah menilaiku dengan semua sikap yang kuingin. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu.
Oke, kalau cikgu-cikgu sudah isi, sekarang ini kita akan mulakan breakout room, dan dalam breakout room senang saja latihan kita belajar untuk kongsikan apa-apa saja, sama ada mau kongsikan PowerPoint ataupun PDF kamu atau video ataupun Chrome tab yang terdapat dalam Chrome. Jadi sebelum itu ada apa-apa soalan yang tidak paham kah? Kalau jelas kita teruskan. Oke, saya rasa semua jelas sebab ada butang apa juga kan raise hand. Jadi saya akan buka breakout room, dan di dalam mungkin ada 3, 4, 6 orang. Oke, ada 5 orang hingga 4 orang, 4 hingga 5 orang. Jadi dalam breakout room kamu boleh try untuk share screen kamu, oke? Dalam masa 10 menit cukup, bahkan 10 menit saja. Dalam 3:33 petang saya akan tutup. Dan kemudian saya akan minta, hello, ya? Kasih panjang sedikit lah, 10 menit baru kami jumpa turun. Oh, oke. 15 menit boleh? Oke. Dalam 15 menit lah, kan? Oke. Jadi lepas kita kembali dari breakout room, mungkin ada cikgu yang akan saya tekan sekejap lagi. Oke, macam mana mau cari room sekejap ya? Oke, sekarang ini paparan saya sebagai host. Jadi bila saya tekan open room, kamu semua akan diundang untuk masuk. Bila kamu nampak itu undangan, join breakout room, tekanlah yes. Oke. Lepas kita kembali dari breakout room, mungkin saya akan minta seseorang, 1-2 orang untuk kongsikan macam mana dia share screen. Guna apa-apa saja pilihan share screen ya. Oke, kita mulakan sekarang. Sekiranya tidak ada soalan lagi, oke, terima kasih kepada yang sudah mengisi. Oke, 1. Oke, sini saya boleh nampak Cikgu Clarice sudah dalam breakout 3, Cikgu Leni, Cikgu J. Mereka tidak akan dengar suara saya, tapi orang yang masih dalam main call boleh dengar. Jadi yang warna hitam ini maksud dia mereka sedang online, yang hitam dan ada hijau-hijau. Kalau begini tidak online. Tidak online atau tidak mengikuti room. Oke, cikgu-cikgu boleh teruskan klik button. Coba saya kasih masukkan cikgu di dalam breakout room. Sini. Ini. Andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari
Kita bertemu lagi di grup besar. Oh, sedikit lagi Cikgu Tina dengan Cikgu Roni berzumba. Kalau guna handphone boleh masuk kah di breakout room? Saya stay sini saja tadi. Iya, sepatutnya boleh tuh. Kalau pakai handphone. Kejap. Cikgu-cikgu yang lain, tadi ada yang guna handphone kah? Kamu dapat masuk dalam breakout room? Dicoba, Bah. Oke, ada yang ada. Mungkin ada sesuatu yang perlu kena set kali itu, Cikgu Izalina. Tapi tidak apa, kita boleh coba. Cikgu boleh try next time. Oke, yang terakhir sebelum kita mengakhiri, ada... Oke, saya share screen dulu. Alamak, ini terlepas. Tidak apa, Cikgu. Tidak apa juga. Oke. Di sini, ini adalah settings. Oke, di sini ada banyak pilihan untuk kamu tekan-tekanlah, coba-coba. Oke, yang ini, change layout ini, kalau kita mau tengok semua orang, kita kasih maksimum dia. Kasih maksimum saja. Oke, dan kita boleh lihat semua orang yang terpapar. Kalau mau kalau mau nampak sedikit saja orang, kasih kurang, nampak begini saja, seramai ini saja peserta yang ada. Oke, itu change layout. Oke, ini apply visual effects. Last time nama dia background, change background. Tapi sekarang virtual effect sudah. Kamu boleh ganti efek kamu dengan menekan butang more options. Di settings ini kamu cari apply visual effect, nah ganti background kamu supaya murid pun nampak muka kamu saja. Oke, dan itu saja yang last. Oke, breakout room 7 tadi saya minta tadi cikgu-cikgu yang berada di breakout 7 untuk mengongsikan macam mana mereka paparkan slideshow ataupun apa-apa saja bahan. Oke, siapa tadi itu? Oke, Cikgu Jesselyn boleh? Boleh. Oke, teruskan Cikgu. Oke. Selamat petang. Saya akan share screen saya. Cuma dalam pilihan option dalam share screen saya ini kan tiada option untuk sama ada untuk entire screen ataupun a window ataupun a tab saja. Jadi saya rasa entire screen lah nih. Oke. Ada sudah? Alright, sekarang saya mau share. Nampak? Belum Tuh. nampak lagi Cikgu. Cikgu Roni Halo. punya bahan yang hebat. Satu-satu lah. Oke, pelan-pelan saja. Share. Ya, stop dulu. Roni tukar baju Zumba. Oke, sekarang nampak. Ya, nampak sudah. Oke, sekarang Oke, saya ya mau kami nampak mengajar. sudah. Oh, ini guna handphone kan? Ini saya Atau guna tablet? tab. Ya, tab. Oke. iPad. Oke, tab. Ya. Oke, iPad. Alright. Oke, terima so, kasih. Iya, macam bisa begitu, jalan. boleh. Alright. Oke, terima kasih. Oke, saya stop. Terima kasih Cikgu Jesselyn. Oke, sama-sama. Next. Yang ada lagu. Oke, siapa lagi? Ada lagi Cikgu yang mau try yang ada lagu? Cikgu Roni. Oke, Cikgu Roni. Bah, petang semua saya coba lah. Macam minat betul si Medium Alien dengan ni lagu. Jadi saya guna tab lah. Itu lagu Zumba.
Apakah kita Lanjut sampai pagi nih Roni. beli di sponsor kali? Lagi sekejap lagi. Minat betul sih Medan Awas dengan Midi, awas Midi. Mana Midi? Awas Midi. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, mantap Shigo. Thank you. Oke, last lah. Ada lagi kah? Hebat lagu. Ada lagi yang mau try? Oke, saya rasa tidak ada. Ada tuh, tapi malu-malu. Ada. Bak, di Zoom di Google Meet kamu yang seterusnya lah kan, Shigo. Oke, saya kongsikan slide terakhir kita untuk hari ini, kedua terakhir. Jadi, banyak features yang terdapat dalam Google Meet. Terpulang kepada Cego, macam mana mau mengoptimumkan penggunaan ICT melalui Google Meet. Jadi, happy learning, boleh try lepas ini. Bill Gates mengatakan, technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Jadi, guru adalah yang paling penting, bukan teknologi itu. Ya, penting juga teknologi, tapi satu tool untuk membantu pelajar kita. Jadi, semoga perkongsian dalam bengkel ini memberkati kita semua. Dan ya, harap adalah yang kita dapat. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp atau email, tapi Google yang paling senang. Oke, selamat mencoba dan semoga PDP Anda berjalan dengan lancar dan berjaya. Terima kasih. Tidak payah kau. Iya. Hai, Cigo. Ya, oke, terima kasih. Jika ada guru-guru lain hendak memberi pertanyaan, boleh diberi ruang lah untuk bertanya soalan. Ada? Mungkin tiada ini kan soalan? Oke, kalau tiada lapar bahkan. Oke, kita menjemput PK1 untuk memberi sedikit rumusan lah tentang program kita pada petang ini. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Oke, terima kasih kepada Cikgu Rasmin. Oke, rumusan lah daripada saya lah. Ini secara peribadi, nampaknya bengkel pada petang ini agak menarik. Oke, kalau saya student pun mungkin saya akan tertarik lah. Oke, cuma itu je lah kan, makan data lah kita murid itu. Jadi saya ucapkan tahniah kepada PKM lah yang telah merancang dan melaksanakan bengkel ini. Dan tahniah juga terima kasih kepada penceramah yang telah bagi input ilmu kepada kami, terutama yang 4 series dan 5 series ini. Ilmu pada petang ini sangat berharga kepada diri kami sendiri untuk meningkatkan profesionalisme kami sebagai guru supaya menjadi guru yang lebih berkualiti dan impak dia kepada kemenjadian murid. Jadi saya mohon sendiri, khas untuk PKM lah, saya mohon andai kata besok
lawatan daripada JPN, saya mohon izin untuk saya maklumkanlah kepada pihak JPN bahawa bengkel pada petang ini merupakan boleh dimasukkan dalam program ladap dalam jawatankuasa ladap sekolah lah. Okay, maksud dia bengkel kita ataupun ladap kita ni telah 3 kali dibuat. Jadi saya mohon izin daripada PKM kerana bengkel pada petang ini adalah perancangan oleh PKM. Juga Elin, saya mohon saya cakap besok sebagai salah satu daripada program kita untuk meningkatkan ilmu ICT dalam kalangan guru-guru. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah lah. Okay, saya di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan salam Puan Pengetua, Puan Haja Farida kerana kami tadi pukul 1 lebih kurang baru siap berdiskusi dengan pihak JPN. Okay, jadi agak penat mungkin. Okay, saya pun tengok rasa penat, tapi oleh kerana ingin menyokong program PKM ini, saya join juga. Jadi tahniah lah. Terima kasih kepada penceramah. Okay, terima kasih kerana banyak tadi input ilmu, okay, dan agak menarik lah. Sebab ada bengkel, macam kami jadi murid. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, majlis seterusnya menjemput PK1 untuk menyampaikan sijil penghargaan daripada sekolah kepada penceramah kita pada petang ini, sijil digital. Okay, saya dengan berbesar hati menyampaikan sijil digital ini kepada penceramah kita pada petang ini. Terima kasih. Okey, jadi berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Mau bergambar lagi kah? Macam sikit sudah ini. Tadi ramailah, sempat saya ambil banyak gambar. Oh, ada juga sudah ambil lah? Ya, ada. Okey, kenapa kalau sudah macam ambil sikit sudah ini. Okey lah. Okey, terima kasih semua. Okay, thank you semua. Okay, tahniah semua, tahniah kepada guru-guru semua, rakan-rakan, okey. Terima kasih. Tahniah.